Kita lihat dari sisi kebijakan fiskal, Pak Arief. Nah, sebenarnya kebijakan ini logis sih untuk penerimaan negara karena pajak juga salah satu pendapatan terbesar untuk penerimaan negara kan. Ya, secara langsung kenaikan PPN ini ya tentu akan meningkatkan biaya untuk pembelian properti baru. Jadi itu akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama untuk properti yang kelas menengah dan kelas atas. Namun, jika kebijakan ini diimbangi dengan insentif untuk sektor yang paling terdampak seperti properti dan industri padat karya, maka dampaknya tuh bisa diminimalkan. Untuk sekarang ya, kalau saya sih ya sangat mendorong calon-calon pembeli itu untuk bisa melakukan pembelian tentu sebelum kebijakan PPN ini diterapkan. Selamat datang di channel Meraulan Bali bersama saya Arif di acara Samani News kali ini. Kita akan membahas sebuah topik yang lagi hangat nih diperbincangkan di dunia maya atau dibahas oleh netizen ya, yaitu kenaikan PPN ke 12% dan dampaknya bagi kehidupan kita di properti maupun ke masyarakat begitu. Bersama saya seperti biasa sudah ada dua orang narasumber kita yang merupakan property expert dari Samani, yaitu Bu Vidya dan Pak Albert. Halo Pak Albert, Bu Vidya, mungkin bisa disapa penonton di rumah. Halo Pak Arief, terima kasih saya sedang bisa ada di sini hari ini. Halo Pak Arief dan semuanya, terima kasih udah mengundang saya lagi hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Oke, kita mulai dengan latar belakangnya nih. Berdasarkan UU HPP nomor 7 tahun 2024, pemerintah resmi naikin PPN dari 11% ke 12% per Januari 2025. Pak Albert, menurut Anda bagaimana soal rencana ini? Ya, ini tentu kebijakan besar nantinya akan mempengaruhi banyak sektor Pak Arief. Jadi kenaikan PPN ini itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat, nah terutama di sektor properti. Tapi gini, pemerintah juga udah menjamin bahwa untuk kebutuhan pokok dan fasilitas-fasilitas penting seperti pendidikan dan kesehatan itu tetap akan dengan PPN 0%. Jadi ya sedikit meringankan lah ya. Oke, itu mungkin akan mempengaruhi sekali ya di bidang-bidang tertentu yang terutama ada PPN-nya. Nah, menurut Bu Vidya nih, gimana nih tentang kebijakan tersebut? Saya rasa timingnya cukup menantang, apalagi kita baru saja keluar dari situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi. Namun, jika kebijakan ini diimbangi dengan insentif untuk sektor yang paling terdampak seperti properti dan industri padat karya, maka dampaknya tuh bisa diminimalkan. Oke, mari kita bahas bagaimana kebijakan ini mempengaruhi sektor properti. Oke, untuk dampaknya kayak gini sih Pak Arief. Yang secara langsung kenaikan PPN ini ya tentu akan meningkatkan biaya untuk pembelian properti baru. Jadi itu akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama untuk properti yang kelas menengah dan kelas atas, kayak gitu. Nah, tapi ada wacana nih Pak, katanya sih pemerintah mau ngasih insentif untuk kategori properti tertentu. Jadi pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah, kayak gitu. Cuman untuk ini kita masih tunggu untuk detailnya kayak gimana ya. Oke, jadi bagaimana nih dampaknya bagi masyarakat umum, Bu Vidya? Untuk masyarakat umum, kenaikan ini akan mempengaruhi harga barang dan jasa secara keseluruhan. Namun, langkah pemerintah memberikan pengecualian untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, susu, layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum adalah hal yang positif. Yang penting itu sekarang adalah masyarakat perlu lebih cermat mengelola keuangan mereka untuk menyesuaikan dengan perubahan ini. Jadi ada tantangan sekaligus peluang ya. Apakah ada sektor lain yang terdampak besar juga? Betul Pak Arief, industri seperti properti dan barang mewah itu akan merasakan dampak lebih besar, tetapi sektor padat karya juga bisa terdampak jika tidak ada insentif yang cukup. Hal ini tuh bisa mempengaruhi daya saing dan kapasitas produksi jika tidak ditangani dengan baik. Nah, nih kita mau beradu opini sedikit nih. Apakah kebijakan kenaikan PPN ini merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan pendapatan negara? Ya, kalau menurut opini kita lihat dari sisi kebijakan fiskal Pak Arief. Nah, sebenarnya kebijakan ini logis sih untuk penerimaan negara karena pajak juga salah satu pendapatan terbesar untuk penerimaan negara kan. Nah, cuman kalau menurut saya lagi,
Ya saya rasa untuk masalah transparansi juga perlu diperhatikan. Kenapa? Ya biar masyarakat juga bisa merasakan dampaknya, Pak Arif. Saya setuju, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan sektor-sektor yang paling rentan. Selain itu, kebijakan ini bisa lebih diterima jika ada program subsidi atau insentif untuk sektor yang terkena dampak besar. Oke, solusi apa nih yang bisa ditawarkan untuk mengurangi dampak negatifnya? Menurut saya, pemerintah bisa mempertimbangkan pemberian insentif tambahan untuk industri padat karya dan sektor properti. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pengelolaan keuangan juga penting. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada saran buat teman-teman yang mau beli properti untuk menghadapi kenaikan PPN ini. Kalau dari saya sih Pak Arif, untuk sekarang ya, kalau saya sih ya sangat mendorong calon-calon pembeli itu untuk bisa melakukan pembelian tentu sebelum kebijakan PPN ini diterapkan. Nah, kenapa saya mendorong seperti itu? Tentu ya dengan membeli lebih awal, teman-teman juga jadi bisa lebih menghemat biaya nanti akan naik tuh gara-gara diterapkannya PPN yang baru ini. Begitu sih kalau dari saya, Pak. Saya setuju. Selain itu, pembeli juga harus berhati-hati dalam melakukan perencanaan keuangan dan juga harus berkonsultasi dengan ahli properti. Oke, jadi teman-teman yang mau beli properti, jangan nunggu tahun depan. Tapi kalau bisa diusahakan beli di tahun ini. Mumpung kebijakan ini masih belum diterapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Miraland. Dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Samani News. Bye-bye.